Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada sore yang mulia ini, hari Jumat, hari yang mulia di bulan yang mulia, bulan Ramadan, hari pertama di bulan Ramadan, insyaallah di tahun 1441 Hijriah. InsyaAllah kita akan memulai pembahasan kita dari tafsir, di mana kita insyaallah pada Ramadan ini akan membahas tafsir dari surah Al-Fatihah dan juga tafsir dari ayat-ayat pendek. Pada sore hari ini kita akan membahas tafsir dari surah yang semua kita hafal dan wajib kita hafal semua, yaitu surah Al-Fatihah, di mana tidak sah salat kita kecuali dengan membaca surah Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwasanya surah Al-Fatihah ini adalah surah yang mulia, surah yang agung, di mana salat kita, baik salat fardu ataupun salat sunnah, wajib bagi kita untuk membaca surah ini dan termasuk rukun dari salat. Menunjukkan surah ini adalah surah yang mulia dan surah yang sangat penting. Oleh karena itu sangat wajar sekali, sangat layak sekali kita sebagai setiap muslim untuk mempelajari makna dan tafsir dari surah Al-Fatihah ini, sehingga kita mengetahui dan memahami apa yang selalu kita baca dalam salat kita, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah kekhusyukan kita dalam kita melaksanakan salat, baik salat fardu ataupun salat sunnah. Surah Al-Fatihah itu surah yang terdiri dari 7 ayat, di mana Al-Fatihah artinya adalah pembuka. Disebut juga dengan Ummul Kitab atau induknya Al-Quran, yaitu Alkitab, yaitu Al-Quran. Dalam ayat ini atau dalam surah ini, di Mushaf Utsmani, mushaf yang kita pegang, itu ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim, yaitu dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Begitu diartikan Bismillah, dengan nama Allah. Lafzul jalalah, kata Allah sendiri, kata lafaz Allah itu para ulama mengatakan berasal dari kata al-ma'luh yang artinya yang diibadahi, di mana seluruh nama-nama Allah SWT yang indah, yaitu Asmaul Husna, kembali kepada nama Allah, dan tidak boleh memberi nama makhluk dengan Allah. Maka Allah ini adalah nama yang khusus hanya untuk Allah SWT saja, dan seluruh nama-nama Asmaul Husna kembali kepada lafaz yang mulia ini. Ar-Rahman dan Ar-Rahim, itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, asal katanya sebenarnya sama dari kata rahima yarhamu, yang artinya adalah yang memiliki rahmat dan kasih sayang.
Para ulama menjelaskan Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah, rahmat Allah yang Allah berikan kepada seluruh makhluk, yaitu rahmah al-wasi'ah. Itu rahmat Allah SWT yang sangat luas, yang meliputi seluruh makhluk, baik itu mukmin ataupun kafir, bahkan baik itu manusia, hewan, jin, tumbuhan, malaikat dan seluruhnya. Seluruh makhluk mendapatkan rahman Allah SWT, kasih sayang Allah SWT. Buktinya Allah SWT menciptakan seluruh makhluk, menciptakan bagi mereka rezeki, mengatur bagi mereka urusan mereka. Ini menunjukkan kasih sayang Allah SWT kepada hambanya. Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah SWT yang khusus, yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman saja. Kemudian ayat selanjutnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yaitu alhamdu, segala puji adalah milik Allah, atau pujian itu milik Allah, Rabbil Alamin, Rabb al-Alamin. Alhamdu artinya pujian. Bagaimana kita memuji Allah SWT, dan seluruh pujian hanya milik Allah SWT saja, karena hakikat dari pujian itu hanya milik Allah, karena hanya Allah lah yang berhak untuk dipuji, karena Allah yang memiliki segala kesempurnaan. Allah SWT yang memiliki segala kekayaan, yang memiliki segala kesempurnaan, yang memiliki segala macam kekuasaan, kerajaan dan semuanya, kekuatan. Maka kesempurnaan hanya milik Allah, maka pujian hanya milik Allah saja. Alhamdu, kata para ulama, yaitu memuji Allah dengan al-mahabbah wa ta'zim, yaitu memuji Allah SWT dengan didasari atau disertai dengan kecintaan kepadanya, dan juga at-ta'zim. At-ta'zim artinya adalah pengagungan, di mana seorang ketika memuji Allah SWT mesti disertai dengan kecintaan kepada Allah SWT. Memuji Allah dengan kecintaan kepadanya. Begitu juga at-ta'zim dan pengagungan kepada Allah SWT. Dan ini adalah pengagungan, ini adalah pujian yang disampaikan oleh orang-orang beriman. Berbeda dengan orang-orang munafik yang mungkin mereka memuji, tetapi mungkin di dalam hati mereka tidak ada kecintaan. Mereka memuji Allah atau memuji manusia, misalnya ada orang-orang yang memuji, tapi tidak ada di dalam dirinya kecintaan kepada orang yang dia puji, atau tidak ada pengagungan. Maka sungguhnya alhamdu adalah pujian yang mesti disertai dengan pengagungan kepada Allah SWT dan kecintaan kepada Allah SWT. Kemudian lillahi, bahwasanya pujian itu, seluruh pujian itu dan hakikat dari pujian itu adalah milik Allah saja. Lillah artinya hanya milik Allah, bukan milik manusia. Atau manusia enggak berhak dipuji, kita enggak berhak dipuji. Karena seorang misalnya dipuji karena kekayaannya, kekayaan yang dia miliki itu adalah pemberian dari Allah. Seorang dipuji karena kepintarannya, kecerdasannya, kecerdasan yang dia miliki adalah pemberian dari Allah, dan seterusnya. Maka segala pujian, pengagungan hanya milik Allah SWT. Rabbi al-alamin, Rabbil, Rabbun, kata Rabbu, para ulama mengatakan bermakna al-khalqu wal mulku wat tadbir, yaitu kata-kata Rabb itu mengandung tiga makna. Yang pertama al-khalqu, yaitu penciptaan, di mana Allah SWT yang menciptakan. Begitu juga al-mulku atau al-milku. Al-mulku kekuasaan, al-milku kepemilikan. Bahwasanya Allah SWT yang memiliki, dan Allah SWT yang memiliki kerajaan.
wa tadbir, dan mengatur. Maka Allah SWT yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan kita manusia, jin, malaikat, hewan, tumbuhan. Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, dan Allah yang mengatur. Makanya disebutkan al-alamin. Al-alamin artinya adalah alam, alam semesta. Maka segala puji adalah milik Allah SWT, yang Allah adalah pencipta dan yang memiliki dan yang mengatur alam semesta ini. Al-alam. Para ulama mengatakan kullu ma siwallah fahuwa alam. Segala sesuatu selain Allah adalah alam. Maka di dunia ini cuma ada dua, yaitu al-khaliq wal makhluk. Al-khaliq yaitu Allah SWT sebagai sang pencipta, al-makhluk yang diciptakan yaitu manusia, alam semesta. Manusia, hewan, tumbuhan, malaikat, jin, langit dan bumi, semuanya adalah al-alamin, adalah alam. Kullu ma siwallah fahuwa alam. Segala sesuatu selain Allah disebut alam. Di mana kata alam sendiri itu artinya adalah al-alam, artinya adalah tanda. Alamah yaitu tanda. Di mana alam semesta ini, yaitu makhluk ini, menunjukkan adanya Allah. Ini maksudnya adalah keberadaan kita menunjukkan adanya sang pencipta. Keberadaan seluruh makhluk itu menunjukkan adalah adanya Allah SWT. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, ayat selanjutnya Ar-Rahmanir Rahim. Tadi sudah kita sebutkan Ar-Rahman artinya kasih sayang Allah SWT yang sangat luas, yang meliputi seluruh makhluk. Ar-Rahim yaitu rahmat dan kasih sayang Allah yang Allah berikan khusus kepada orang-orang yang beriman saja. Ayat selanjutnya Allah SWT mengatakan Malik Yaumiddin. Malik, Malik kalau dibaca panjang artinya yang memiliki. Kalau dibaca pendek Malik artinya raja. Malik Yaumiddin yaitu yang memiliki. Yaumiddin, hari pembalasan. Ad-din di sini artinya adalah pembalasan. Kata-kata ad-din berasal dari kata dana yadinu. Dinun yang artinya adalah bisa diartikan dua makna, yaitu dana yadinu diartikan sebagai perbuatan dan juga diartikan balasan. Makanya Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Bagimu amalanmu dan bagiku amalanku. Maka ad-din dalam surah Al-Kafirun artinya amalan. Sedangkan dalam surah Al-Fatihah din artinya adalah hari pembalasan. Hari di mana Allah SWT membalas seluruh perbuatan manusia. Sebagaimana disebutkan, kama tadinu tudan, sebagaimana Anda berbuat, begitulah Anda dibalasi. Maka Malik Yaumiddin, Allah SWT yang memiliki hari pembalasan, hari di mana Allah SWT akan membalas segala macam perbuatan kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa saja yang dia melakukan kebaikan walaupun kecil, dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang melakukan kejahatan walaupun kecil, maka dia juga akan melihat balasan dari perbuatan tersebut. Maka Allah SWT yang memiliki hari pembalasan. Tentunya Allah juga yang memiliki dunia ini.
Tapi Allah SWT menyebutkan ini bukan berarti Allah SWT tidak memiliki alam dunia ini, tapi menunjukkan bahwasanya Allah SWT yang memiliki kedua-duanya, memiliki dunia ini dan hari pembalasan, yang bisa memberikan pembalasan, ganjaran, pahala yang baik ataupun hukuman, hanya Allah nanti di akhirat. Adapun manusia, mungkin dia di dunia ini mengaku dia memiliki kekuasaan, memiliki kerajaan dan sebagainya, tapi di akhirat tidak ada yang mengaku memiliki kerajaan, kekuasaan, kecuali hanya Allah SWT. Kemudian ayat selanjutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama adalah inti dari Al-Fatihah. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Bagaimana kita mengaku kepada Allah SWT dan mengatakan bahwasanya hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami beribadah. Ini menunjukkan bagaimana kita mengikhlaskan ibadah kita hanya milik Allah, hanya untuk Allah semata. Dan ini ibadah dengan makna yang seluas-luasnya. Itu al-ibadah artinya sebagaimana para ulama mengatakan ismun jami' likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Bahwasanya ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah SWT, disukai oleh Allah SWT, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, yang zahir ataupun yang batin. Ini ibadah. Dan ibadah ini hanya kita peruntukkan untuk Allah saja, tidak boleh kita peruntukkan kepada yang lainnya. Dan dalam kita beribadah, kata para ulama, mesti ada di dalam diri kita 3 hal yang itu merupakan rukun ibadah. Yang pertama al-mahabbah, kecintaan. Ibadah yang kita lakukan harus didasari dengan kecintaan. Salat kita, ibadah puasa kita didasari karena kecintaan kepada Allah, bukan karena terpaksa. Kemudian yang kedua ar-raja, yaitu pengharapan. Mengharap ridho dan balasan hanya dari Allah, tidak mengharapkan balasan pujian dari manusia. Kemudian yang ketiga al-khauf, yaitu takut kepada Allah SWT, takut kalau seandainya ibadahnya tidak diterima oleh Allah SWT. Kemudian ibadah kita tidak mungkin diterima juga kecuali memenuhi atau terpenuhi 2 syarat utama, yaitu al-ikhlas. Yang pertama al-ikhlas, yang kedua al-mutaba'ah. Al-ikhlas artinya semakin benar-benar kita hanya beribadah mengharap ridho Allah semata. Kemudian al-mutaba'ah, bagaimana kita beribadah mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka dalam ayat yang mulia ini kita mengatakan iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Seluruh ibadah kita hanya milik Allah, hanya untuk Allah. Tidak boleh kita memalingkan ibadah kita kepada selain Allah. Kemudian wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Maka ini adalah permintaan dari kita. Bagaimana kita memohon pertolongan hanya kepada Allah saja. Dan mohon pertolongan atau doa itu adalah ibadah. Makanya disebutkan seorang tidak boleh meminta kepada selain Allah. Minta kepada jin misalnya, atau kepada kuburan, atau yang lainnya, makhluk kepada makhluk. Kenapa? Karena meminta kepada selain Allah ini termasuk perbuatan syirik, karena meminta itu adalah termasuk ibadah. Maka ketika kita minta kepada selain Allah, berarti kita memalingkan ibadah kepada selain Allah. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Kemudian ayat selanjutnya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Inilah doa kita yang kita minta 17 kali minimal sehari semalam.
kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala al-hidayah, petunjuk. Baik itu hidayatul ilmi wal irsyad, hidayah yang sifatnya ilmu yang bermanfaat, dan juga hidayah taufik wal amal, hidayah berupa amal. Maka kita minta kepada Allah dua-duanya. Kita minta kepada Allah agar selalu ditambahkan ilmu yang bermanfaat, dan juga diberikan hidayah untuk bisa beramal, atau hidayah taufik dan amal. Ihdina, tunjukkanlah kepada kami as-sirat al-mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Sebagian ahli tafsir mengatakan as-sirat al-mustaqim Al-Quran, sebagian lagi mengatakan al-Islam, dan penafsiran itu tidak bertentangan. Ihdinas siratal mustaqim, as-sirat al-mustaqim yaitu jalan yang lurus, yaitu al-Islam. Ayat selanjutnya menjelaskan sebenarnya maksud dari siratal mustaqim, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang yang Engkau murkai, dan bukan juga jalan orang yang sesat. Maka kita minta kepada Allah SWT jalan yang lurus, diberikan hidayah, petunjuk, agar diberikan jalan yang lurus. Bagaimana yang dimaksud dengan jalan yang lurus itu? Itu siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalan orang-orang yang diberi nikmat, yang Engkau beri nikmat atas mereka. Siapa yang Allah beri nikmat atas mereka? Ayat ini ditafsirkan dalam ayat surah An-Nisa, dalam ayat yang lain, yaitu Allah SWT mengatakan, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Kata Allah SWT, siapa saja yang mereka mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama orang-orang yang diberikan nikmat atas mereka, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Maka yang dimaksud dengan siratal mustaqim, jalan yang lurus, yaitu jalan yang Allah berikan nikmat kepada mereka, jalan orang-orang yang diberikan nikmat kepada mereka. Siapa yang diberi nikmat? Yaitu maksudnya adalah para nabi, para as-siddiqin, para syuhada, dan as-salihin. Berarti kita minta kepada Allah SWT ditunjukkan jalannya para nabi. Maka ini maksud dengan siratal mustaqim, yaitu al-Islam, yaitu jalannya para nabi. Jalannya para nabi adalah al-Islam, jalannya para siddiqin, para syuhada, dan as-salihin. Ini adalah jalan yang lurus, jalan berupa Islam, jalan para nabi dan rasul. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai. Para tafsir mengatakan al-maghdubi 'alaihim yaitu al-yahud wa man nahwahum aw wa man syabahahum, yaitu orang Yahudi dan orang-orang yang mengikuti mereka. Kenapa dikatakan orang Yahudi sebagai orang yang maghdubi 'alaihim? Karena mereka berilmu tapi tidak beramal. Maka orang yang berilmu kemudian tidak mengamalkan ilmunya akan dimurkai oleh Allah SWT, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah As-Saff. Allah SWT mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun." Wahai orang beriman, kenapa Anda mengatakan sesuatu yang tidak Anda perbuat? Sungguh amat besar murka Allah kepada orang yang mengatakan sesuatu yang tidak dia perbuat. Maka seorang yang dia berilmu, mestinya dia beramal. Itulah ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang diamalkan. Adapun ilmu yang tidak diamalkan, malah disembunyikan, maka ini bisa orang ini termasuk ke dalam ayat ini, yaitu orang yang dimurkai oleh Allah SWT. Waladdallin, dan juga bukan jalan orang yang tersesat, yaitu orang-orang Nasrani dan orang yang semisal dengan mereka, yaitu orang-orang yang mereka beramal tanpa ilmu.
ada orang-orang yang mereka beramal tanpa didasari oleh ilmu, maka ini adalah amalan yang tertolak. Maka amalan kita mesti didasari oleh ilmu. Maka ilmu dan amal itu adalah suatu hal yang sejalan. Tidak mungkin berpisah antara keduanya. Ilmu dan amal harus sejalan. Seorang yang berilmu hendaknya dia mengamalkan ilmunya. Seorang yang ingin beramal hendaknya berilmu terlebih dahulu. Makanya Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab beliau satu bab, yaitu al-ilmu, babul ilmi qabla al-qawli wal amal, yaitu bab yang menjelaskan tentang ilmu qabla al-qawl wal amal, yaitu sebelum berkata dan berbuat. Maka sebelum kita berkata berbuat hendaknya kita berilmu terlebih dahulu. Setelah kita berilmu hendaknya kita amalkan. Inilah jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Kaum muslimin dan kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah SWT, inilah 7 ayat dari surah Al-Fatihah, surah yang mulia yang selalu kita baca, yang para ulama mengatakan sungguhnya Al-Fatihah adalah khulasah atau kesimpulan dari Al-Quran. Karena di dalam Al-Fatihah kalau kita cermati dari awal tadi, semuanya ada. Mulai dari awal sudah ada Allah SWT menjelaskan tentang tauhid. Ketika Allah SWT mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, maka ini Allah SWT menyebutkan tentang tauhid asma wa sifat, nama dan sifatnya. Ketika Allah mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, maka ini adalah tauhid rububiyah. Ini menunjukkan tauhid. Dan dalam lafzul jalalah itu ada tauhid uluhiyah. Maka dalam 3 ayat pertama surah Al-Fatihah itu sudah ada tauhid. Kemudian Malik Yaumiddin, yaitu yang memiliki hari pembalasan, yang menguasai hari pembalasan. Ini menunjukkan tentang hari kiamat. Ini isyarat bahwasanya akan ada hari pembalasan, hari kiamat setelah kehidupan dunia. Akan ada kehidupan akhirat. Kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah tauhid ilahiyah atau uluhiyah. Bagaimana kita harus bertauhid kepada Allah SWT dalam beribadah. Kemudian di dalamnya adalah cerita tentang umat terdahulu, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini tentang kerasulan, kenabian dan juga cerita umat terdahulu. Maka Al-Fatihah sebenarnya garis besar dari Al-Quran, karena di dalamnya ada akidah tauhid, di dalamnya ada penjelasan tentang hari kiamat atau akhirat, di dalamnya ada tentang penjelasan tentang kerasulan, kenabian, dan di dalamnya ada kisah umat-umat terdahulu Yahudi dan Nasrani yang Allah sebutkan. Maka sungguhnya surah yang mulia ini surah yang sudah mencakup garis-garis besar tentang Al-Quran yang oleh Rasulullah SAW itu diwajibkan untuk kita baca setiap sholat kita, karena memang isi dan kandungan dari surah Al-Fatihah yang sangat besar, yang sangat mulia, yang sangat agung, yang mestinya selalu kita ulang-ulang, selalu kita pahami dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah SWT, mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dari sedikit pembahasan dari tafsir dari surah Al-Fatihah, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa menambah ilmu dan juga amal kita dan iman kita, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah SWT hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dengar dan kita pelajari, dan juga mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah SWT. Kita cukupkan pembahasan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa lanjutkan nantinya pada pembahasan dari surah-surah pendek dari juz amma, yang insyaallah kita akan mulai dari pembahasan surah An-Nas insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.